Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali dan kali ini ada persoalan yang cukup krusial. Adanya fenomena aduan daripada beberapa masyarakat terkait dengan konflik tanah 15 hektar yang sudah dalam tanda petik dikuasai atau diserobot oleh klan Ba'alawi. Ini tentunya menjadi catatan besar bagi kita semua, dan pemerintah selayaknya sudah harus hadir di dalam menyelesaikan persoalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kabar yang kurang baik, yaitu tanah keturunan Sunan Ampel di Surabaya seluas kurang lebih 15 hektar diserobot oleh Ba'alawi. Nah, hal ini memang sudah lama saya khawatirkan. Kenapa selama ini saya selalu berkuar-kuar membicarakan masalah Ba'alawi ini? Ya, kelakuan yang seperti inilah yang memang saya khawatirkan. Sebab kalau menurut cerita kabar tentang tanah yang diserobot oleh para Ba'alawi, tanah keturunan dari Sunan Ampel ini adalah para Ba'alawi itu sengaja menempati tanah tersebut, ya, dan setelah Sunan Ampel itu mempersilahkan dikarenakan menganggap kemarin-kemarin itu para Ba'alawi itu sebagai keturunan Nabi. Lama-kelamaan mau disuruh pergi ya pakai begitu ya, karena rasa hormatnya tadi. Menurut berita ada juga yang bermaksud tanah tersebut diambil, lalu tanahnya malah dijual kepada pihak lain, bahkan yang menjadi ahli waris diancam. Nah, inilah perbuatan Ba'alawi menduduki negeri kita, tanah kelahiran kita, tanah leluhur kita, dengan mudahnya karena dia menggunakan trik-trik yaitu tadi membodohi bangsa kita, mengaku dirinya junjungan Nabi, sehingga diprioritaskan, dihormati, meminta apapun orang akan memberi, meskipun awalnya hanya numpang, tapi karena yang memilikinya sungkan, tidak berani mengambilnya, ya akhirnya begini inilah. Tidak terasa sampai seluas 15 hektar. Karena konon katanya di sepanjang makam Sunan Ampel di Surabaya itu ya punyanya Sunan Ampel, diduduki oleh para Ba'alawi tersebut. Awal mulanya ya ikut, karena itu tadi menganggap mereka itu suriah Nabi, jadi ya dipersilahkan saja. Dan memang trik-trik yang seperti inilah Ba'alawi itu ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah. Mengaku cucu Nabi itu memang untuk memperoleh kemudahan, tempat tinggal, kebutuhan hidup sehari-hari. Kalau perlu ini itu, orang akan memberinya karena sungkan dan lain sebagainya. Nah, lama-kelamaan kalau hal ini kita tetap berprasangka menganggap dia zuriat Nabi, padahal sudah ada kajian dari Kiai Imad, mereka itu akal-akalan kan, bukan siapa-siapa, hanya sekedar mengaku-ngaku. Ya akhirnya beginilah. Dan hal itu memang sudah direncanakan dari awal. Kedatangannya para Ba'alawi didatangkan oleh kolonial Belanda, dan orang-orang yang numpang itu kan pasti berpikiran bagaimana caranya supaya hidup di negeri orang dengan enak dan gampang. Dan fenomena Ba'alawi yang sangat menguasai negeri kita ini, karena negeri kita ini kan sudah dikepung Ba'alawi ya, di mana-mana sudah ada gitu ya. Dan mereka kalau simbah cermati bekerja sesuai dengan perannya masing-masing. Kalau dengan menganggap ada Ba'alawi yang baik, yang soleh, ternyata juga pada kenyataannya melakukan penyimpangan, dan itu semuanya memang untuk menguasai negeri ini.
Seperti halnya jangan-jangan seperti Israel di dalam menguasai Palestina. Dan selama ini sudah ada sekelompok orang yang mengingatkan akan hal tersebut, akan tetapi malah banyak yang memusuhi. Dan yang memusuhi adalah para muhibin, para budak Pahlawi. Tidak sadar kalau dirinya itu akan dijerumuskan, diperbudak, tapi malah membela dengan mati-matian. Nah, dengan kejadian ini, ya, sekarang terungkap ada tanah seluas 15 hektar diserobot oleh mereka-mereka. Penjenengan yang selama ini menjadi mukibinnya atau sampai sekarang masih menjadi mukibinnya, bukalah mata Anda, dengarkan menggunakan telinga juga. Bagaimana sikap Anda selanjutnya? Apakah terus membelanya? Apa akan membela Kiai pribumi yang memang ingin mempertahankan harkat dan martabat orang-orang pribumi? Semoga kejadian ini bisa menjadikan pembelajaran dan fenomena Asap Alawi dengan semuanya harus bisa memahaminya dan bisa mempelajarinya. Karena walaupun dengan bukan ustadz atau kiai, meskipun hanya sekedar orang biasa saja seperti hanya saya, tetapi membaca fenomena tingkah laku para Pahlawi yang banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan, semestinya kita mesti berhati-hati dan penuh tanda tanya, jaga jarak supaya kita tidak menjadi budaknya. Demikianlah saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita repro apa yang diunggah oleh channel Mbah Wirobismo. Kita sudah tidak bisa lagi menutup mata terhadap realita efek daripada pengakuan para Habib klan Ba'alawi yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi perilakunya banyak memberikan masalah, dan kami rasa pemerintah sudah harus ikut hadir dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada agar tidak terjadi hal-hal yang memungkinkan adanya konflik-konflik sosial yang lebih luas lagi, karena ternyata klan Ba'alawi juga membentuk komunitas muhibbin yang secara taklid buta, membabi buta, membela mereka seolah-olah apapun yang mereka lakukan itu benar. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.